Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini. Saya berasal dari Kampung Kamuning, Desa Kalihurip. Letaknya itu di Cikampek, Jawa Barat ya. Terus saya dulu bersekolah di SMPN 3 Cikampek. Lulus dari sana, SMA-nya saya bersekolah di MA 12 Rabiul Awal. Lumayan jauh sih dari rumah gitu, sekalian jalan-jalan. Nah, hobi saya itu menggambar, kadang gambar anime, kadang gambar sketsa juga gitu. Nah, terus saya sekarang berumur 15 tahun. Saya berumur 15 tahun gitu, masih kecil ya, belum punya KTP. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya di sini mau menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun, Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Makkah, Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masuk Islam hingga wafatnya. Yap, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah. Namanya adalah Abdul Ka'ab, yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, ditulis bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada dan masih banyak lagi. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan.
Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amish sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Khaladah dan Al-Atab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimah. Dari istri pertama, dirinya dianugerahkan dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahkan dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dilansir dari ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan laqab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya, pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian, ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah, yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing. Tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebut yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai dan terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Al-Atiq, Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan, namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW. Kemanapun dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq.
Yang ke-1, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah SWT yang mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Qiyas Al-Taubah ayat 40. Yang kedua, menjadi orang pertama yang masuk surga. Ya, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sekian dari saya tentang cerita Abu Bakar dari awal sampai akhir. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.